Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Takmirul Hakyani dari kelas 6B hendak menyampaikan salam hormat kepada Ibu, Guru PAI, dan Budi Pekerti SDN 97 Kendari. Terimalah tugas kisah Nabi Yunus ini yang saya sampaikan dalam bentuk video. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk mengawalinya dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berikut saya akan sampaikan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang saleh. Sejak sebelum dia diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau sudah menjadi seorang ahli ibadah yang tekun. Ia mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyaknya kaum, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah seseorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu adalah seseorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku kaumnya. Nabi Yunus akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan yang gelap di pagi hari dan di siang harinya. Mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa taala pun tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihissalam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal dan sampai 3 kali nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi. Maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup-hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diperintahkan untuk menyembah Allah dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman untuk Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya. Demikianlah kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga dari kisah ini kita dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.